Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Kirana, NPM 211010071 dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum nun mati atau tanwin. Mata kuliah Al-Qiraatul Quran, dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG. Baiklah, hukum nun mati dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama ada ikhfa. Ikhfa adalah menutupi atau menyamarkan. Selain itu, secara istilah, pengertian ikhfa adalah menyamarkan nun sukun ataupun tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ada ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Contoh ikhfa dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 4 yang berbunyi Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, dan Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 12 yang berbunyi Fiha ainun jariyah. Yang kedua ada izhar. Izhar adalah salah satu hukum nun mati atau tanwin bila bertemu huruf hijaiyah yang telah ditetapkan. Secara istilah, izhar adalah mengeluarkan huruf dengan jelas dan tanpa dengung. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif, hamzah, kha, ain, he, ghain, dan ha. Cara membacanya, nun sukun ketika bertemu huruf tersebut adalah terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Contoh izhar dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, dan Quran surat Al-Alaq ayat 16 Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Yang ketiga ada idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bigunah. Idgham bigunah juga disebutkan dengan idgham ma'al gunah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, dan waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat. Yang kedua ada idgham bila gunah, artinya melebur tanpa dengung atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Contoh idgham bigunah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan contoh idgham bila gunah terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 7 yang berbunyi Ar-ra'ahu staghna. Yang terakhir ada iqlab. Iqlab adalah salah satu bagian dari hukum nun mati atau tanwin. Menurut bahasa, iqlab artinya mengganti, sedangkan menurut istilah artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba. Contoh iqlab dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 4 yang berbunyi Kalla layumbazanna fil hutamah, dan Quran surah Al-Alaq ayat 15 yang berbunyi Kalla la illam yang tahil bin nasyiyah. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.